Hark the herald angels sing, glory to the newborn King, glory to the newborn King. Surat 1 Timotius pasal 1 ayat 1 dan 2 firman Tuhan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita, kepada Timotius anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perenungan firman Tuhan pada malam hari ini kita renungkan di bawah tema diselamatkan untuk melayani. Diselamatkan untuk melayani. Kita tahu bahwa surat 1 Timotius ini ditulis oleh Paulus sebagai bapa rohani, ditujukan kepada Timotius yang sangat muda, dan ini bersifat surat penggembalaan. Dan ini usia Timotius pada masa itu ketika melayani bersama dengan Paulus diperkirakan masih berumur 20-an. Berarti tidak jauh beda dengan usia kita. Nah, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat bahwa gambaran kehidupan Paulus sebagai bapa rohani ini luar biasa. Ya, dia melayani Tuhan dengan panggilan yang sangat luar biasa dan mendedikasikan hidupnya. Dan salah satu anak rohani yang dipercayakan luar biasa adalah Timotius. Timotius melayani satu kota, satu jemaat, yaitu Efesus. Kita tahu kalau kita membaca Alkitab, baik Kisah Para Rasul maupun surat Efesus dan juga surat Timotius, kita mengenal bahwa kota Efesus di mana jemaat Efesus di mana Timotius melayani itu tidak mudah. Ya, situasi dan kondisi yang dihadapi masyarakat yang ada di sekitarnya itu amoral secara seksual. Ya, ada praktik okultisme. Bahkan di dalam gereja, di dalam komunitas orang percaya, dia menghadapi guru-guru palsu. Makanya dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 3 dan 4, Paulus memberikan tugas khusus. Dan itu diringkas di sini tugasnya, dikatakan oleh Paulus, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan terti hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Inilah tugas utama daripada Timotius. Dan Paulus memberikan kepercayaan penuh kepada Timotius untuk melayani. Apa dasarnya? Yang pertama yang kita renungkan, apa yang kita pelajari dari pasal 1 ayat 1 dan 2 ini. Dia mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan yang telah menyelamatkan kita, demikian juga dengan Paulus dan Timotius, mewajibkan kita untuk melayani. Sehingga kita bisa melahirkan anak-anak rohani atau anak-anak sejati dalam iman. Teman-teman, mungkin kita merasa diri kita masih muda, sama dengan Timotius. Bahkan dikatakan dalam biografi Timotius, kalau kita baca dalam latar belakang introduksi daripada Alkitab Perjanjian Baru, dia menggambarkan bahwa Timotius ini pemalu orangnya. Bahkan menganggap dia sangat rendah. Makanya Paulus memberikan, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tapi berikanlah contoh teladan hidup. Ini luar biasa. Nah, keselamatan yang dialami atau hidup baru yang dialami oleh Paulus dan Timotius itu mendorongnya untuk melayani Tuhan. Ya. Kalau kita melihat di ayat yang pertama ini, di sana Paulus mengidentifikasi dirinya atau memberikan dirinya sebagai seorang rasul.
Dan dikatakan menjadi rasul Yesus Kristus itu adalah perintah Allah, juru selamat kita. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana Allah yang telah menyelamatkan kita, mewajibkan kita untuk melayani. Rasul itu adalah utusan. Dan Paulus adalah utusan, dia memperkenalkan dirinya. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah. Dan di ayat kedua dia menyebut Timotius sebagai anak sejati. Kalau kita melihat dalam teks kita di ayat 2, kepada Timotius anakku yang sah. Nah, teman-teman di sini kalau kita melihat dalam teks aslinya tidak ada istilah anakku di situ. Ya. Tapi dikatakan adalah anak. Ya. Paulus memiliki anak, tapi bukan anak kandung di sini. Yang dimaksud di sini adalah anak di dalam Kristus yang sudah mengalami lahir baru. Teman-teman yang kasih dalam Tuhan Yesus, mengapa dikatakan lahir baru? Karena telah berjumpa secara pribadi. Dikatakan lahir baru karena sudah mengakui dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan sebagai pribadi. Apakah Paulus juga mengalami lahir baru? Ya. Sebelum dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, Paulus adalah orang yang sangat menggebu-gebu, menyiksa orang-orang percaya. Ya, menyiksa orang-orang percaya. Tetapi ketika sudah mengalami perjumpaan dengan Kristus, maka dia menggebu-gebu melayani Tuhan sekalipun dalam penderitaan. Mengapa? Karena Allah telah menyelamatkan. Maka poin yang pertama yang kita renungkan pada bagian ini, Allah yang telah menyelamatkan kita dan mewajibkan kita untuk melayani. Kalau kita melihat di pasal 1 ayat 1. Maka ini adalah landasan untuk pelayanan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita harus mengerti benar bahwa hidup kita Tuhan telah menyelamatkan. Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Dan ini Paulus menggunakan ungkapan yang tidak biasa dalam ayat ini. Dikatakan di bagian ini, Allah juru selamat kita. Dan ini muncul 6 kali dalam surat-surat penggembalaan ini. Baik dalam 2 Timotius dan juga dalam Titus. Dan kalau kita melihat dalam tulisan Paulus yang lain, kita tidak menemukan kalimat seperti ini. Ya, itu hanya terjadi di tempat lain dalam tulisan, yaitu tulisan Yudas ayat 25. Dan dikatakan ekspresi yang sama itu dikatakan Allah juru selamatku. Bahkan dalam Lukas 1 ayat 47 itu juru selamat itu digunakan sebagai Allah adalah juru selamat, dan itu menunjuk kepada Yesus. Teman-teman yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penunjukan Allah sebagai juru selamat, kalau kita melihat ini sebenarnya berasal dari perjanjian lama. Namun sangat berarti ketika kita masuk dalam perjanjian baru. Dan pada bagian ini Paulus menjelaskan itu. Ya, bahwa ia yang adalah Allah yang telah menyelamatkan kita. Situasi di jemaat Efesus, di mana pemerintahan pada masa itu adalah Nero, itu memberikan juga slogan bahwa dia adalah seorang kaisar, ya, yang memberikan damai keselamatan bagi warganya. Demikian juga pada masa Yesus ada Herodes. Tetapi Paulus sekali lagi menegaskan bahwa Allah itu juru selamat kita dalam Kristus Yesus. Nero tidak bisa menyelamatkan, tapi yang bisa menyelamatkan hanya Tuhan Yesus Kristus. Dan inilah kebenaran yang terus-menerus kita tegaskan, kita dengungkan dalam hidup kita. Mengapa? Karena kadangkala keegoisan kita, ya, merasa diri bisa mampu dengan melakukan segala sesuatu,
maka kita melupakan Tuhan. Sekali lagi, tidak ada manusia yang dapat memegahkan diri di hadapan Allah. Walaupun banyak hal yang kita lakukan. Mengapa? Karena Allah lah yang menganugerahkan kita. Dalam bagian yang lain, karena Allah yang telah menyelamatkan kita, maka kalau kita melihat bagian Alkitab yang lain, bahwa di luar Kristus yang adalah juru selamat kita, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Sekali lagi, bahwa Allah menyelamatkan kita bukan karena kita layak, bukan. Tapi karena ketidaklayakan, itulah anugerah Tuhan yang tak terbatas. Itulah kasih Tuhan yang menyelamatkan orang-orang berdosa. Demikian juga dengan Paulus. Hidup Paulus menurut tradisi yang telah dilakukannya, merasa apa yang dilakukannya itu adalah benar. Tapi ketika berjumpa dengan Kristus, apa yang dahulu dianggap sebagai kebanggaan justru dianggap sebagai kerugian. Mengapa? Karena Allah lah yang menganugerahkan. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, maka tidak salah kalau kita malam hari ini memberikan pertanyaan untuk diri kita. Kita memastikan apakah Tuhan sudah benar-benar menjadi juru selamat kita. Kalau Tuhan sudah benar-benar menjadi juru selamat kita, maka kita dapat melayani Dia. Mengapa teman-teman? Karena ada banyak di luar sana, bahkan dalam gereja, sudah melayani Tuhan tapi belum mengalami keselamatan yang dari Tuhan, yaitu lahir baru. Maka tidak mengherankan di dalam hidup mereka, dalam melayani ya seperti itu saja. Ya. Mereka melayani, hanya melayani. Mereka pergi beribadah saja. Hanya supaya apa? Supaya mereka dikatakan layak. Sekali lagi, pada malam hari ini, kita merenungkan bahwa Allah lah yang telah menyelamatkan kita. Tidak ada andil kita sama sekali. Tidak ada kemampuan dari diri kita untuk kita diselamatkan. Tidak ada. Maka tidaklah pantas kita memegahkan diri atas kemampuan yang kita miliki kalau bukan Allah yang menganugerahkan kepada kita. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian yang kedua, karena Allah yang telah menyelamatkan kita, maka Allah juga telah menetapkan kita untuk melayani. Coba kita melihat di ayat 1. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, menurut perintah Tuhan. Menurut perintah Allah. Saudara, jika Tuhan telah menyelamatkan kita dari penghakiman yang mengerikan yang sebenarnya kita pantas menerimanya, maka diri kita bukan milik kita sendiri lagi. Mengapa? Karena kita telah dibeli dengan sebuah harga yang sangat berharga, yaitu darah Kristus. Maka karena kita sudah dibeli dengan harga yang mahal di bawah kuasa otoritas Tuhan, maka kita berada di bawah perintah Tuhan. Saudara, Paulus tidak pernah memimpikan gagasan untuk menjadi seorang rasul. Tidak. Mengapa? Itu bukan tujuan karir daripada Paulus. Ditentukan untuk mengikuti tes supaya layak menjadi rasul. Tidak. Tetapi dia menjadi seorang rasul itu menurut perintah Allah, juru selamat kita. Maka kalau kita berkata bahwa menjadi seorang yang sudah diselamatkan, maka wajib kita melayani atau kita ditetapkan melayani, maka perintah ini kita terima. Bukan hanya kepada para pendeta, bukan. Tapi kepada kita semua yang hadir malam hari ini. Ya, bukan hanya kepada Pak Gembala, bukan.
Bukan hanya kepada majelis, bukan. Tapi kepada saudara dan saya diberikan perintah itu.